Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'du. Tadi pagi saya lihat di timeline Facebook ada seorang kawan yang menampilkan video jawaban Ustadz Badru terhadap pertanyaan yang diajukan kepada beliau tentang persoalan takfir. Ustadz Badru di situ jawabannya global, tanpa merinci persoalan takfir dalam masalah apa. Karena seperti yang kita ketahui, ada persoalan yang terang dan ada persoalan yang samar, sebagaimana ini takrir para imam-imam dakwah salafiyah, dan bahkan teks dari ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Nah, kemudian ada beberapa kerancuan dari jawaban Ustadz Badru di situ. Namun sebelum saya menyinggung kerancuannya, yang pertama saya ingin sampaikan bahwa kita sepakat bahwa persoalan pengkafiran Muslim itu perkara yang khatir dan tidak boleh dilakukan kecuali dengan kehati-hatian dan dengan ilmu dan basirah. Pengkafiran Muslim, yaitu orang yang tidak melakukan pembatal keislaman, melainkan jatuh kepada kekufuran yang tidak bertabrakan langsung dengan aslul Islam. Ya, artinya orangnya masih Muslim, kemudian dia jatuh kepada kekufuran disebabkan karena syubhat. Ya, kita sepakat bahwa memang harus hati-hati dalam masalah yang seperti itu. Namun di samping masalah itu ada masalah lain, nah ini nggak disinggung oleh beliau, yaitu masalah pengkafiran terhadap orang yang melakukan membatal keislaman. Karena ini berbeda dengan persoalan yang pertama tadi. Ya, membatal keislaman ini bertolak belakang langsung dengan pokok keislaman, dengan syahadat la ilaha illallah. Nah, dalam konteks yang kedua ini, itu orang yang melakukan pembatal keislaman seperti misalnya sujud kepada selain Allah, seperti menyembelih untuk selain Allah, yang dilakukan dalam rangka ibadah tentunya, walaupun pelakunya tidak mengatakan bahwa ini ibadah, ya. Nah, dalam persoalan-persoalan yang seperti ini, justru yang berlaku itu sebaliknya, yaitu berhati-hati dari tidak mengkafirkan orang kafir, gitu. Ya, jadi perkara yang terakhir ini nggak dibahas. Nah, karena nggak dibahas, ini jadi bahaya sebenarnya. Bahayanya gimana? Bahayanya jadi terkesan bahwa sekalipun dalam persoalan yang terang, misalnya ada orang yang melakukan penistaan agama, misalnya, anggaplah mencela Nabi atau memaki Allah Subhanahu wa taala dengan sadar, ya, tanpa paksaan. Atau yang lebih buruk daripada itu, yaitu kesyirikan itu sendiri. Seperti misalnya menyembelih untuk selain Allah, sujud kepada selain Allah, memanggil-manggil selain Allah dengan alasan bisa menyampaikan hajat atau sebagai perantara dalam mendekatkan diri kepada Allah. Ini kan kesyirikan itu sendiri kalau kita benar-benar concern dalam persoalan tauhid. Nah, persoalan-persoalan ini ini harus dibedakan dengan persoalan yang samar. Nah, kalau dipukul rata bahwa persoalan-persoalan yang terang benderang seperti ini juga seseorang
berhati-hati tapi kelewatan. Saya bilang kelewatan karena yang dipastikan cukup dua persoalan dalam persoalan yang terang itu. Bahwa yang dia lakukan adalah pembatal keislaman. Yang kedua, dia lakukannya dalam keadaan sadar tanpa paksaan. Gak ada pembahasan uzur bil jahal. Apakah kejahilan itu uzur dalam masalah ini ataukah tidak uzur? Kalau konteksnya pembatal keislaman dilakukan dengan kesadaran tanpa paksaan. Nah, tapi jawaban Ustaz Badrul di situ global, bahkan dia beri contoh dengan contoh yang perkara yang samar itu. Dia mencontohkan dengan pernyataan Quran itu makhluk. Betul itu kufuran, namun ini masuk dalam kategori yang khafiyah, yang samar. Artinya orangnya ada aslul Islamnya, punya pokok Islamnya, syahadatnya tidak dilanggar. Hanya dia punya bid'ah karena syubhat, sebabnya karena ya masuknya ilmu kalam ya ke dalam teori-teori ya tauhid ya di kalangan sebagian kelompok ahlul bid'ah, sehingga tercetuslah bid'ah bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Jelas ini adalah kekufuran, namun dia tidak bertolak belakang dengan syahadat la ilaha illallah secara langsung. Maka dalam konteks yang seperti itu, yaitu dalam persoalan yang samar itu, pelakunya harus dihilangkan dulu syubhatnya. Maka perkataan Ustaz Badrul bahwa Imam Ahmad saja nggak mengkafirkan Al-Ma'mun itu nggak tepat di sini karena persoalannya beda. Ya, beda kasus gitu ya. Saya rasa Ustaz Badrul kurang baca lah gitu ya dalam kasus-kasus ini, sehingga lebih mencocoki pendapat ya orang-orang yang dibantah oleh imam-imam dakwah, dibantah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Abdul Latif, Syekh Abdurrahman bin Hasan penulis Fathul Majid. Itu membantah syubhat macam Ustaz Badrul ini, yang di zaman para imam-imam dakwah itu dipopulerkan oleh Daud bin Jirjis dan para pengikutnya. Jadi ini yang pertama. Jadi bahaya kalau mengeneralisir ya persoalan ini seolah-olah semua persoalan itu samar gitu. Sehingga jadi mirip sama bukunya Ustaz Yazid yang memahami kalimat syahadat yang di bab pembatal-pembatal keislamannya itu. Ya, saya nggak bahas bukunya Ustaz Yazid di sini, tapi endingnya itu sama. Sama-sama berhati-hati dari pengkafiran, tapi dimasukin juga ke dalam kehati-hatian dalam pengkafiran itu persoalan-persoalan yang terang, sehingga akhirnya banyak orang-orang yang ngaji tauhid tapi nggak tahu orang yang menista agama sudah kafir atau belum. Ya, bahkan orang yang sudah mengaku saya kafir, ya dia nggak berani mengkafirkan dengan alasan kehati-hatian. Nggak semua kehati-hatian itu terpuji. Ya, kehati-hatian dalam persoalan yang terang benderang ini bahaya. Ya, sama seperti hati-hati khamr itu haram atau tidak haram gitu. Persoalannya terang. Ya. Atau babi itu haram atau tidak haram. Enggak terpuji hati-hati dalam masalah ini. Ya. Jadi ya enggak benar penggambaran persoalan dengan mengeneralisir seperti itu. Kemudian ya diajak orang untuk berhati-hati sampai dalam persoalan yang terang benderang. Kemudian yang kedua yang ingin saya tanggapi itu persoalan bahwa pengkafiran itu konsekuensinya penghalalan. Ya, kemudian akar dari terorisme. Oh, ini bahaya juga.
Kalau nggak dipisah jadi bahaya itu. Maka harus dipisah kasusnya. Pengkafiran dalam masalah apa dulu gitu. Ya. Dalam masalah yang terang benderang, semua muslim harus tahu. Itu syarat keislaman itu. Ya, syarat keislaman. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Dan siapa yang kufur kepada taghut dan dia beriman kepada Allah, memang harus kufur kepada taghut. Termasuk kufur kepada taghut itu orang yang nggak kufur kepada taghut, dia yakini dia tidak kufur kepada taghut. Nah, orang yang tidak terpenuhi padanya syarat kufur bit-taghut, masa disebut muslim? Ini banyak kaidah-kaidah yang kita pelajari tapi nggak diterapkan gitu ya, nggak diterapkan. Kemudian tidak semua syubhat itu jadi penghalang takfir. Nah, ini yang ketiga ya, yang kedua, tidak semua syubhat itu jadi penghalang takfir. Orang Kristen di atas kekufurannya punya syubhat, tapi tetap mereka kafir. Bahkan orang musyrikin di zaman Nabi SAW di atas kekufurannya itu punya syubhat. Qul hal nabiyukum bil akhsarina a'malan alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsibuna annahum yuhsinuna sunnah. Dan mereka menyangka, orang-orang musyrikin itu, bahwa mereka sedang melakukan kebaikan. Itu syubhat kan? Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir innahum ittakhadhu syayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka menyangka bahwa mereka di atas petunjuk. Syubhat kan? Ya. Segolongan di surga, segolongan lagi di neraka. Sungguhnya mereka mengambil setan-setan itu sebagai penolong dan mereka menyangka bahwa mereka adalah orang yang mendapat petunjuk. Ini gimana sih? Kok bisa separah ini gitu loh akidah salafi gitu ya. Hasbunallah ni'mal wakil. Itu makanya kita jangan ambil dari ulama-ulama yang mereka bukan ulama tauhid. Ya, ulama-ulama Saudi itu udah turun temurun itu. Dari Imam dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Terus sampai Syekh bin Baz, sampai Syekh Shalih Al-Fauzan. Hatta Syekh bin Utsaimin yang sering dicatut namanya enggak sepemahaman dengan mereka. Ya. Jadi ya seperti itu. Kemudian yang terakhir lah, nggak bisa banyak-banyak juga ini. Itu ini yang sering disalahpahami juga, menganggap bahwa kalau salah mengkafirkan jadi kafir. Ini dari mana? Ya, coba lihat kepada hadisnya dan tafsirnya para ulama. Ya, bahwa hadis yang mengatakan man qala li akhi ya kafir. Ya. Barang siapa yang bilang kepada saudaranya, "Hei kafir." Kemudian ternyata tidak tepat, tidak benar, maka akan kembali kepada dirinya. Apakah akhirnya orang yang salah itu jadi kafir? Enggak begitu penjelasan para ulama. Ulama enggak menjelaskan bahwa orang yang salah jadi kafir. Enggak ada pembatal keislaman itu salah mengkafirkan. Justru pembatal keislaman itu salah, ya, menganggap orang kafir itu muslim. Ya, mengislamkan orang kafir. Menganggap orang kafir sebagai muslim. Ya, enggak mau mengkafirkan orang kafir. Pembatal yang ketiga itu. Bukan ya kebalikannya. Mengkafirkan orang yang belum kafir. Nah, satu lagi lah. Pembahasan ini kalau kita lihat kepada para takrirnya para imam-imam dakwah, orang yang nyembah kuburan itu di luar pembahasan orang Islam. Artinya ketika dikatakan tidak boleh mengkafirkan orang Islam, itu nggak masuk di dalamnya itu penyembah kubur. Ya, nggak masuk di dalamnya penyembah kubur. Karena penyembah kubur itu sudah keluar dari lingkup keislaman. Gitu. Nah, jadi yang dimaksud ya berhati-hati mengkafirkan orang muslim itu dalam persoalan-persoalan kekufuran yang samar.
untuk tahaqququs syurut wa intifaul mawani'. Ya, harus hilang syubhat. Ya. Adapun dalam persoalan-persoalan yang terang seperti menyembah selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, ya cuma dua tadi yang saya sebutkan. Pastikan bahwa memang perbuatannya jelas kekufuran yang akbar, yang bertentangan dengan hakikat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, bahwa orangnya melakukannya dengan sadar dan tanpa paksaan. Sebenarnya saya sudah agak malas gitu nanggepin yang seperti ini. Cuman ya udahlah. Udah cukup banyak itu penjelasan. Alhamdulillah banyak juga yang sadar. Semoga juga kesadaran ini bisa merambah ustadz-ustadznya. Barakallahu fiik.